Untuk materi selanjutnya di mata kuliah teori akuntansi ini, kita memasuki di bab 5, yakni tentang konsep dasar akuntansi. Yang sebelumnya sudah kita ketahui bahwa penalaran dalam perekayasaan pelaporan keuangan itu bersifat deduktif dan normatif. Kemudian penyimpulannya di sini juga harus dimulai dari suatu premis atau asumsi yang disepakati dan dianggap valid tanpa harus diuji kebenarannya terlebih dahulu. Akan tetapi, ada keyakinan bahwa premis tersebut bermanfaat untuk landasan pengembangan rangka konseptual. Premis tersebut biasanya berbentuk konsep dan dinyatakan secara eksplisit atau implisit. Dalam rangka konseptualnya, misalkan FASB menyebutkan beberapa konsep seperti konservatisme, substance over form, dan accrual basis. Konsep semacam itu sering disebut dengan berbagai nama, yakni yang pertama, ini konsep yang dianut dan dijadikan dasar dalam penalaran dan perekayasaan bisa disebut sebagai dasar karena jika dianut akan mempunyai implikasi tertentu dalam pemilihan perlakuan. Kemudian ada standar pada umumnya dilandasi konsep dasar tertentu. Kemudian bisa disebut dengan berbagai nama. Untuk berbagai nama ini, yang pertama postulat, kemudian asumsi dasar, sifat dasar, prinsip mendasar atau umum, aksioma, doktrin, konvensi, fundamental, premis dasar, dan yang terakhir, kendala. Konsep tersebut secara umum disebut dalam buku Swarjono di sini sebagai konsep dasar atau basic concept. Disebut konsep dasar karena jika konsep tersebut dianut akan terdapat implikasi atas konsekuensi akuntansi tertentu. Nah, kemudian selanjutnya kita membahas tentang sumber konsep dasar. Konsep dasar pada umumnya merupakan abstraksi atau konseptualisasi karakteristik lingkungan, tempat, atau wilayah diterapkannya pelaporan keuangan. Berbagai sumber atau penulis mengajukan sehimpunan atau seperangkat konsep dasar yang isinya berbeda-beda. Untuk konsep dasar yang pertama di sini menurut IAI mengadopsi rangka konseptual IASC sehingga konsep dasar yang dipilih juga mengikuti IASC, yaitu ada dua konsep dasar di situ. Yang pertama kita berbicara tentang basis accrual dan usaha berlanjut. Kemudian yang kedua di situ ada Paul Grady di tahun 1965 melakukan studi untuk menginterpretasi praktek akuntansi di Amerika untuk mengidentifikasi berbagai faktor lingkungan, kebiasaan, konsep, kemudian prinsip, praktek, metode, dan teknik yang membentuk prinsip akuntansi berterima umum di Amerika. Kemudian konsep yang mendasari kualitas kebermanfaatan dan keterandalan informasi akuntansi atau sebagai keterbatasan yang melekat pada statement keuangan. Di sini ada 10 konsep dasar menurut Paul Grady. Yang pertama tentang struktur masyarakat dan pemerintah yang mengakui hak milik pribadi. Yang kedua entitas bisnis spesifik. Yang ketiga usaha berlanjut. Yang keempat, penyimbolan secara moneter dalam seperangkat akun. Yang kelima, konsistensi antara periode untuk entitas yang sama. Yang keenam, keanekaragaman perlakuan akuntansi di antara entitas independen. Yang ketujuh, konservatisme. Yang kedelapan, keterandalan data melalui pengendalian internal. Yang kesembilan, di situ materialistis dan
ketepatan waktu dalam pelaporan keuangan memerlukan taksiran. Yang selanjutnya di sini yang ketiga yaitu menurut APB. APB ini Accounting Principle Board yang menyebut konsep dasar sebagai ciri-ciri dasar dan memuatnya dalam APB. Statement nomor 4. Kemudian APB mengidentifikasi ada 13 konsep dasar yang merupakan karakteristik lingkungan yang akan diterapkan di dalam akuntansi. Yang pertama, entitas akuntansi, usaha berlanjut, pengukuran sumber ekonomi dan kewajiban, periode-periode waktu, pengukuran dalam unit uang, accrual, harga pertukaran, angka pendekatan, pertimbangan, informasi keuangan umum, statement keuangan, berkaitan secara mendasar, substansi dari bentuk, dan yang terakhir materialistis. Kemudian yang keempat ini menurut Bloch, Terni, dan Dot yang mendaftar 4 konsep yang dianggap sebagai postulat dan beberapa konsep lain sebagai prinsip berorientasi masukan dan prinsip berorientasi luaran. Keempat konsep ini yang dikategorikan sebagai postulat adalah yang pertama, usaha berlanjut, periode waktu, entitas akuntansi, dan yang terakhir unit moneter. Kemudian konsep dasar menurut Anthony, di sini Anthony mendaftar 11 konsep dasar yang dijadikan basis dalam membahas isi, bentuk, susunan, dan arti penting statement keuangan. Kemudian isinya di situ dari 11 konsep yaitu pengukuran dengan unit uang, entitas, usaha berlanjut, kos, aspek ganda, periode akuntansi, konservatisme, realisasi, penandingan, konsistensi, dan yang terakhir materialistis. Kemudian yang keenam yakni menurut Patton dan Littleton, di situ seperangkat konsep dasar yang dikemukakannya di tahun 1970 merupakan konsep dasar yang dikenalkan sebelum sumber-sumber yang disebut sebelumnya. Di dalam bukunya yang diterbitkan pertama kali pada tahun 1940, Patton menyebutkan salah satu karya klasik yang mempengaruhi pemikiran akuntansi sesudah itu, yakni konsep-konsep dasar yang akan dikemukakannya, yaitu yang pertama, entitas bisnis atau kesatuan usaha, yang kedua, kontinuitas kegiatan atau usaha, yang ketiga, penghargaan sepakatan, yang keempat, kos melekat, yang kelima, upaya dan capaian, yang keenam, bukti terverifikasi dan objektif, yang ketujuh, asumsi. Nah, beberapa daftar di atas menunjukkan bahwa terdapat perbedaan tentang apa yang dimasukkan di dalam sebuah konsep dasar oleh berbagai sumber di atas. Kemudian perbedaan ini dapat terjadi karena perbedaan persepsi berbagai sumber tentang faktor lingkungan atau karena perbedaan pendefinisian makna atau status suatu konsep sebagai konsep dasar. Contoh di situ konsep dasar menurut Grady menganggap bahwa hak milik pribadi merupakan suatu konsep dasar, sedangkan penulis lain menganggap hak milik pribadi adalah suatu faktor lingkungan. Patton tidak memasukkan materialitas sebagai konsep dasar dikarenakan mungkin mereka menganggap bahwa materialitas lebih merupakan kriteria pemilihan informasi dan karenanya kurang validitasnya sebagai konsep dasar. Demikian juga konsep taksiran sering tidak dimasukkan dalam konsep dasar karena konsep taksiran ini lebih merupakan keterbatasan informasi keuangan daripada sebagai konsep itu sendiri.
Suatu konsep dasar seringkali merupakan turunan atau konsekuensi logis dari konsep dasar yang lain, sehingga terjadi perbedaan tentang banyaknya konsep-konsep yang masuk dalam seperangkat konsep dasar. Konsep dasar yang diuraikan oleh Patton dan Littleton sebenarnya sudah cukup lengkap karena dapat menjelaskan tentang faktor lingkungan dan praktek akuntansi yang berjalan pada zamannya. Di situ juga menunjukkan kaitan antara konsep dasar yang satu dengan yang lain secara koheren. Dapat dikatakan demikian karena konsep dasar yang satu berkaitan dengan konsep dasar yang lain secara logis sehingga membentuk satu kesatuan. Oleh karena itu, konsep dasar Patton dan Littleton dijadikan bahan bahasan utama dalam materi ini, yaitu untuk menunjukkan pengertian validitas, implikasi konsep dasar terhadap standar atau praktek akuntansi dan hal-hal yang penting lainnya. Nah, ini merupakan kita akan membahas tentang karakteristik konsep dasar Patton dan Littleton. Yang pertama di sini terkait kesatuan usaha. Konsep ini menyatakan bahwa perusahaan dianggap sebagai suatu kesatuan atau badan usaha ekonomik yang berdiri sendiri, bertindak atas namanya sendiri, dan kedudukannya terpisah dari pemilik atau pihak lain yang menanamkan dana dalam perusahaan, dan kesatuan ekonomi tersebut menjadi pusat perhatian atau sudut pandang akuntansi. Konsep dasar ini didukung legitimasinya dari segi administrasi yang baik. Secara administratif, pemisahan antara pemilikan dan manajemen merupakan praktek sehat yang sangat penting. Dari segi yuridis, konsep ini sangat didukung legitimasinya dengan diakuinya bentuk badan usaha perseroan terbatas. Nah, konsep kesatuan yang lain selain kesatuan usaha, di situ ada batas kesatuan. Untuk batas kesatuan di sini, walaupun secara yuridis kesatuan usaha didukung keberadaannya, batas kesatuan usaha dari segi akuntansi bukanlah kesatuan yuridis atau hukum, melainkan kesatuan ekonomi. Artinya, akuntansi memberlakukan badan usaha sebagai suatu kesatuan ekonomi dari kesatuan yuridis. Batas kesatuan ekonomi adalah kendali oleh suatu manajemen. Kemudian yang kedua di situ pengertian dari sebuah ekuitas. Karena hubungan antara kesatuan usaha terpisah dengan pemilik dan hubungan tersebut dipandang sebagai hubungan bisnis, konsep kesatuan usaha yang mempunyai implikasi terhadap pendefinisian ekuitas. Dengan sudut pandang kesatuan usaha secara konseptual, ekuitas atau modal merupakan utang atau kewajiban perusahaan kepada pemilik. Hal ini berlawanan dengan pendefinisian secara struktural bahwa ekuitas adalah hak residual pemilik terhadap aset bersih sebagaimana didefinisikan dalam rangka konseptual FASB. Kemudian yang kedua, implikasinya terhadap pendapatan. Dengan konsep kesatuan usaha, semua sumber ekonomik yang dimiliki atau dikuasai oleh perusahaan merupakan aset perusahaan, bukan aset pemilik. Jika ada aliran aset masuk yang terjadi karena perusahaan menjual barang atau menyerahkan jasa, maka aset perusahaan akan bertambah. Kas masuk itulah yang disebut sebagai pendapatan. Tambahan aset ini pada akhirnya nanti akan dikembalikan kepada pemilik jika perusahaan tidak diteruskan atau dilikuidasi. Kemudian implikasi yang berikutnya yaitu terkait biaya. Penyerahan produk dalam rangka menciptakan pendapatan menyebabkan aset berkurang. Berkurangnya aset inilah yang disebut sebagai biaya. Bila pendapatan yang diperoleh diabaikan atau dipisahkan dengan berkurangnya aset,
maka berkurangnya aset sebesar kos barang terjual ini akhirnya harus ditanggung oleh pemilik. Jadi seandainya semua aset harus dikembalikan kepada pemilik, jumlah rupiah yang kembali ke pemilik akan berkurang sebesar biaya tersebut. Ini berarti bahwa pada saat terjadi biaya, utang kepada pemilik berkurang dan pemilik harus bersedia menanggung biaya tersebut karena kesatuan usaha dapat dikatakan bertindak untuk kepentingan pemilik. Implikasi yang berikutnya yaitu sistem berpasangan. Sistem berpasangan di sini atau biasa disebut double entry atau aspek ganda, dual aspek yang dikemukakan oleh Anthony sebenarnya merupakan konsekuensi logis atau turunan dari konsep kesatuan usaha. Hubungan bisnis antara manajemen dan pemilik mengakibatkan manajemen harus selalu mempertanggungjawabkan aset yang dikelolanya dan sumber aset tersebut. Ini berarti bahwa pengaruh transaksi terhadap hubungan bisnis dan posisi keuangan harus ditunjukkan. Implikasi yang selanjutnya yaitu tentang persamaan akuntansi. Konsep kesatuan usaha memisahkan manajemen dengan penyedia dana dan manajemen. Bertanggung jawab kepada mereka. Pertanggungjawaban menuntut agar aset yang dipercayakan kepada manajemen selalu ditunjukkan sumber atau asalnya. Pelaporan keuangan harus menunjukkan hubungan ini. Hubungan fungsional inilah yang disebut persamaan akuntansi. Persamaan akuntansi merupakan cara representasikan sistem berpasangan. Kemudian implikasi yang terakhir dari kesatuan usaha yaitu artikulasi. Sebagai konsep dasar yang dikemukakan oleh APB, yaitu bahwa statement keuangan berkaitan secara mendasar. Artikulasi sebenarnya merupakan turunan atau konsekuensi dari konsep kesatuan usaha. Dengan artikulasi akan selalu ditunjukkan bahwa laba dalam statement laba rugi akan sama dengan laba dalam statement perubahan ekuitas dan jumlah rupiah ekuitas akhir dalam statement perubahan akan sama dengan jumlah rupiah ekuitas dalam neraca. Kemudian untuk konsep dasar Patton dan Littleton yang kedua yaitu tentang kontinuitas usaha. Konsep kontinuitas usaha ini menyatakan bahwa jika tidak ada tanda-tanda, gejala-gejala atau rencana pasti di masa datang bahwa kesatuan usaha akan dibubarkan atau dilikuidasi, maka akuntansi menganggap bahwa kesatuan usaha tersebut akan berlangsung terus sampai waktu yang tidak terbatas. Konsep ini akan menjadi pertimbangan pada saat penyusunan statement keuangan atau pada saat akuntansi menghadapi berbagai pilihan dalam proses perekayasaan atau penyusunan standar karena kenyataan bahwa kelangsungan hidup perusahaan di masa datang tidak pasti. Nah, kemudian di sini juga ada implikasinya terhadap kontinuitas usaha. Yang pertama di situ begitu pentingnya laporan periodik. Dengan konsep kontinuitas usaha, perusahaan berusaha untuk maju dan berkembang dengan jalan menciptakan laba terus-menerus dalam jangka waktu panjang. Laba diperoleh melalui kegiatan menyerahkan barang atau jasa yang menimbulkan biaya sebagai aliran keluar aset. Dengan demikian, kesatuan usaha dapat dipandang sebagai pusat aliran pendapatan dan biaya yang berlangsung terus-menerus. Kesatuan usaha juga akan mengubah sumber ekonomi yang satu menjadi yang lain secara terus-menerus untuk menyediakan barang atau jasa. Kemudian ada kedudukan yang kedua, implikasi yang kedua di sini kedudukan statement laba rugi. Untuk mengukur daya melaba jangka panjang,
aliran kontinus sumber ekonomi masuk dan keluar kesatuan usaha harus dipenggal dengan periode waktu sebagai wadah atau penakar. Jadi konsep periode waktu yang dikemukakan oleh Anthony atau periode akuntansi oleh APB sebenarnya merupakan turunan dari konsep dasar kontinuitas. Kemudian yang ketiga, implikasinya yaitu fungsi neraca dan penilaian elemennya. Konsep kontinuitas usaha sangat besar peranannya dalam mendasari penilaian elemen atau pos neraca dan interpretasi jumlah rupiah yang dimuat di dalamnya. Dengan konsep kontinuitas usaha, tujuan pelaporan pos neraca adalah untuk menunjukkan sisa potensi jasa atau sumber ekonomi yang belum dikonsumsi dalam tahun yang berakhir pada tanggal neraca. Dengan kata lain, neraca berfungsi untuk menunjukkan potensi jasa yang masih dimiliki kesatuan usaha untuk menghasilkan pendapatan dalam periode berikutnya. Kemudian, selanjutnya, konsep dasar yang ketiga tentang penghargaan sepakatan. Konsep ini menyatakan bahwa jumlah rupiah atau penghargaan sepakatan yang terlibat dalam tiap transaksi atau kegiatan pertukaran merupakan bahan olah dasar akuntansi yang paling objektif, terutama dalam mengukur sumber ekonomi yang masuk dan sumber ekonomi yang keluar. Sebagai konsekuensi, elemen-elemen atau pos pelaporan keuangan diukur atas dasar penghargaan sepakatan tersebut. Konsep ini dilandasi pemikiran bahwa fungsi akuntansi adalah menyediakan informasi yang berpaut dengan kegiatan perusahaan, sebagian besar terdiri atas transaksi pertukaran dengan perusahaan lain. Di sini juga ada implikasinya, yaitu istilah yang tepat. Jadi Patton dan Littleton ini tidak menyebut bahan olah dasar akuntansi sebagai nilai atau value, karena nilai bagi orang yang satu mungkin sekali berbeda dengan nilai bagi orang lain, sehingga nilai akan menimbulkan berbagai interpretasi. Istilah nilai akan memberi kesan bahwa akuntansi mengolah bahan yang tidak homogenus. Nilai bersifat subjektif dan interpretatif, sedangkan penghargaan sepakatan adalah apa yang melekat pada objek sehingga bersifat objektif dan inherent. Kemudian di situ juga implikasinya ada jasa di balik kos. Akuntansi menggunakan satuan mata uang karena satuan tersebut paling mudah untuk mengkuantifikasi objek atau jasa ke dalam satuan yang homogenus, dan juga karena harga dalam satuan uang adalah cara yang sudah umum untuk menyatakan kesepakatan dalam pertukaran. Yang ketiga, implikasinya yaitu terkait keterbatasan informasi akuntansi. Dengan memahami arti penting kos sebagai bahan olah akuntansi, sebenarnya dapat dikenali keterbatasan akuntansi dalam memberikan informasi untuk kepentingan pengambilan keputusan. Informasi akuntansi hanya merupakan sebagian dari informasi yang mungkin dibutuhkan untuk pengambilan keputusan oleh pihak eksternal dan manajemen. Konsep dasar yang keempat di sini tentang kos melekat. Konsep ini menyatakan bahwa kos melekat pada objek yang direpresentasinya, sehingga kos bersifat mudah bergerak dan dapat dipecah-pecah atau digabungkan kembali mengikuti objek yang dilekatinya. Berbagai kos mempunyai daya saling mengikat antara yang satu dengan yang lainnya, mengikuti ikatan objek-objek yang disimbolkan. Bila berbagai komponen digabung menjadi suatu objek atau barang baru, gabungan kos yang baru semata-mata merupakan penggabungan berbagai kos yang melekat pada tiap komponen tanpa memperhatikan nilai ekonomik baru yang melekat pada barang baru. Kos melekat ini juga ada implikasinya, yaitu yang pertama saat pengakuan nilai tambah. Secara ekonomi,
Kegiatan perusahaan terdiri atas penggabungan berbagai faktor produksi untuk menghasilkan produk baru yang manfaatnya lebih tinggi. Jika kegiatan produksi menggunakan bahan baku dan bermacam-macam faktor produksi, kegiatan akuntansi menggunakan kos untuk menyatakan pemrosesan faktor produksi tersebut. Kemudian wadah penggabungan. Dalam mengikuti aluran fisik produksi, kos dipecah, dikelompokkan, dan kemudian bisa digabungkan kembali mengikuti unit fisik produk. Ini berarti bahwa kos digabungkan dengan produk sebagai wadah atau penakar penggabungan. Setelah produk diserahkan kepada pelanggan, maka kos yang melekat pada unit produk yang telah diserahkan akan mengukur biaya dan secara logis dapat disebut dengan kos barang terjual. Untuk konsep dasar yang berikutnya yaitu upaya dan capaian atau hasil. Konsep ini menyatakan bahwa biaya merupakan upaya dalam rangka memperoleh hasil berupa pendapatan. Dengan kata lain, tidak ada hasil atau pendapatan tanpa upaya atau biaya. Secara konseptual, pendapatan timbul karena biaya, bukan sebaliknya, pendapatan menanggung biaya. Artinya, begitu kesatuan usaha melakukan kegiatan produktif, maka pendapatan dapat dikatakan telah terbentuk pula walaupun belum terrealisasi. Secara teknis, kesatuan usaha harus menghasilkan atau menyediakan barang atau jasa untuk menciptakan pendapatan dengan cara menyerahkan atau menukarkan barang atau jasa tersebut. Nah, untuk konsep dasar upaya dan capaian ini juga ada beberapa implikasi, yaitu yang pertama, perlunya basis asosiasi. Di situ diperlukannya dasar asosiasi yang tepat dan rasional antara kedua komponen tersebut agar laba mempunyai makna atau nilai sebagai pengukur kinerja yang terandalkan. Kemudian untuk implikasi yang kedua, penakar asosiasi ideal dan praktis. Ini merupakan sebuah konsekuensi lebih lanjut dari konsep kontinuitas usaha, bahwa untuk menentukan kemajuan perusahaan tidak perlu ditunggu nasib akhir perusahaan itu terjadi. Kemudian implikasi yang ketiga, laba akuntansi versus ekonomik. Di sini konsep ini mempunyai implikasi terhadap interpretasi laba akuntansi. Dengan konsep ini, laba dipandang sebagai residual atau selisih pengukuran dua elemen yang berkaitan, yaitu pendapatan dan biaya. Kemudian laba yang diperoleh dengan cara seperti ini disebut dengan laba struktural atau formal. Kemudian yang keempat, di situ implikasinya tentang kos aktual, yaitu dalam menandingkan upaya dengan hasil, akuntansi hanyalah menandingkan upaya yang benar-benar telah dilakukan oleh suatu kesatuan usaha, sehingga laba yang diperoleh adalah selisih biaya dan pendapatan yang diukur dengan kos yang sesungguhnya terjadi. Untuk implikasi yang selanjutnya yaitu asas accrual atau himpun. Asas accrual adalah asas dalam pengakuan pendapatan dan biaya, menyatakan bahwa pendapatan diakui pada saat hak kesatuan usaha timbul lantaran penyerahan barang atau jasa ke pihak luar, dan biaya diakui pada saat kewajiban timbul lantaran penggunaan sumber ekonomi yang melekat pada barang dan jasa yang diserahkan tersebut. Implikasi yang selanjutnya yaitu depresiasi. Depresiasi di sini adalah biaya nyata, bukan hipotesis, yaitu untuk suatu periode harus diperhitungkan dan diakui sebagai biaya karena jasa yang diberikan oleh aset tetap tidak terjadi sekaligus pada saat pemerolehan atau pemberhentian aset tersebut. Untuk selanjutnya, implikasinya tentang kapasitas menganggur. Di sini dimisalkan suatu perusahaan membeli alat pengangkutan atau truk dengan kapasitas angkut 5 ton dan
menentukan bahwa depresiasi didasarkan atas metode garis lurus. Masalahnya adalah jika truk tersebut tidak selalu dipakai atau mengangkut kurang dari 5 ton, apakah biaya depresiasi harus dikurangi? Nah, untuk depresiasi total truk tersebut dapat disamakan dengan kos sewa truk tersebut dengan tarif sewa atas dasar waktu dan seluruh kos sewa telah dibayar di muka. Yang terakhir di situ ada implikasi tentang pos-pos luar biasa. Sebagai konsekuensi konsep dasar kontinuitas usaha, konsep upaya dan hasil harus dipandang dalam perspektif jangka panjang, karena perhatian diletakkan pada daya melaba. Konsep upaya dan hasil tidak sekedar mengakibatkan pengakrualan dan penangguhan untuk periode berjalan, tetapi juga untuk jangka panjang. Untuk konsep dasar yang keenam di situ bukti terverifikasi dan objektif. Konsep ini menyatakan bahwa informasi keuangan akan mempunyai tingkat kebermanfaatan dan tingkat keterandalan yang cukup tinggi apabila terjadi data keuangan yang didukung oleh bukti-bukti yang objektif dan dapat diuji kebenarannya. Setiap transaksi keuangan harus didukung oleh bukti transaksi yang kuat dan sah. Kemudian di sini juga ada implikasinya terkait tentang begitu pentingnya sebuah pengauditan. Di samping penting karena membantu pencapaian karakteristik kualitatif informasi yang tinggi, konsep bukti yang dapat diuji kebenarannya dan objektif itu menjadi penting dalam kaitannya dengan pengauditan untuk menentukan kewajaran sebuah statement keuangan. Nah, untuk objektivitas bukti di sini, bukti hendaknya diartikan dalam arti luas dan substantif, tidak sekedar bukti formal dan material. Kemudian untuk objektivitas relatif, di sini akuntansi bukan sebagai ilmu pasti, sehingga objektivitas bukti dalam akuntansi harus bersifat relatif. Kegiatan usaha tidak memungkinkan untuk dijadikan bahan analisis laboratorium dan tidak pula mengikuti rumus-rumus matematik. Begitu pula, masa depan dunia usaha tidak dapat diramalkan dengan tepat secara keseluruhan, dan hal yang sama berlaku untuk perusahaan secara individual. Kemudian untuk implikasi yang terakhir di situ objektivitas dan keterverifikasian jangka panjang. Bukti yang paling kuat dan paling diinginkan adalah bukti yang sepenuhnya objektif. Akan tetapi bila persyaratan objektivitas semacam ini harus diikuti secara mutlak dalam segala hal, maka akuntansi akan menjadi berpandangan jangka pendek dan bertentangan dengan konsep kontinuitas usaha. Bukti akuntansi juga tidak harus mendasarkan pada bukti yuridis. Itulah sebabnya maka untuk dapat dinyatakan sebagai aset yang harus dilaporkan oleh kesatuan usaha, suatu aset tidak harus dimiliki kesatuan usaha tetapi cukup dikuasai. Dalam jangka panjang ada resiko dari konsep objektivitas relatif, yaitu bahwa perlakuan akuntansi atas dasar bukti yang tersedia sekarang akan menjadi tidak sesuai dengan keadaan dan fakta pada periode masa datang. Untuk konsep dasar yang terakhir, yaitu yang ketujuh menurut Patton dan Littleton, yaitu tentang asumsi. Asumsi di sini merupakan konsep dasar, tetapi lebih merupakan penjelasan bahwa keenam konsep dasar sebelumnya merupakan asumsi atau didasarkan atas asumsi tertentu dengan segala keterbatasannya. Di sini ada sebuah contoh-contoh asumsi, yaitu kontinuitas usaha, yang kedua periode 1 tahun, kemudian kos sebagai bahan olah,
kemudian daya beli uang stabil, dan yang kelima tujuan mencari laba. Konsep dasar lain yang diuraikan oleh Patton dan Littleton di atas merupakan konsep dasar yang terpadu dan lengkap sebagai landasan konseptual untuk merekayasa pelaporan keuangan. Berikut ini ada beberapa konsep yang belum dicakup konsep dasar menurut Patton dan Littleton yang sebenarnya cukup untuk dibahas. Yang pertama tentang substansi daripada bentuk. Konsep ini menyatakan bahwa dalam menetapkan suatu konsep di tingkat perekayasaan atau dalam menetapkan standar di tingkat penyusun standar akuntansi akan menekankan makna atau substansi ekonomi suatu objek atau kejadian daripada makna yuridisnya, meskipun makna yuridis mungkin menghendaki atau menyarankan perlakuan akuntansi yang berbeda. Kemudian yang kedua, pengakuan hak milik pribadi. Konsep ini menyatakan bahwa pengakuan hak milik pribadi harus dilindungi atau diakui secara yuridis. Tanpa konsep ini, kesatuan usaha tidak dapat memiliki sumber ekonomi atau aset. Pemilikan merupakan salah satu cara untuk memperoleh penguasaan. Yang ketiga, keanekaragaman akuntansi antar entitas. Konsep ini menyatakan bahwa perbedaan perlakuan akuntansi antar kesatuan usaha merupakan suatu hal yang tidak dapat dihindari karena perbedaan kondisi yang melingkupi dan karakteristik kesatuan usaha individual. Yang keempat, pengendalian internal menjamin keterandalan data. Konsep ini menyatakan bahwa sistem pengendalian internal yang memadai merupakan sarana untuk mendapat keterandalan informasi yang tinggi. Konsep yang diajukan Grady ini dilandasi penalaran bahwa objektivitas dalam akuntansi bukan merupakan objektivitas mutlak dan akuntansi mengakui adanya taksiran-taksiran sehingga keterandalan data hanya dapat dijamin jika kesatuan usaha mempunyai sistem pengendalian internal yang memadai. Nah, tadi kita sudah membahas tentang pengajuan konsep dasar. Di situ yang ada 6 konsep dasar. Kemudian kita belajar konsep dasar menurut Patton dan Littleton yang dianggap memenuhi syarat untuk proses akuntansi. Kemudian di sini juga ada sebuah manfaat konsep dasar. Jadi walaupun telah disinggung sebelumnya bahwa konsep dasar berfungsi melandasi penalaran pada tingkat perekayasaan akuntansi, konsep dasar ini lebih banyak manfaatnya bagi penyusun standar dalam berargumen untuk menentukan konsep, prinsip, metode, atau teknik yang akan dijadikan standar. Kemudian ini manfaatnya yang pertama yaitu menjadi komponen argumen dalam penalaran logis pada tingkat perekayasaan dan penetapan standar atau penerapan standar. Kemudian yang kedua ada terrefleksi di basis penyimpulan dalam rangka konseptual sebagai hasil perekayasaan. Kemudian yang ketiga terrefleksi di latar belakang penyimpulan dalam pernyataan standar akuntansi. Dan yang terakhir terrefleksi di kebijakan akuntansi perusahaan dalam buku pedoman akuntansi. Itu yang merupakan materi dari bab 5 yaitu tentang konsep dasar, dan di sini juga ada 3 diskusi yang harus dikerjakan oleh masing-masing mahasiswa. Untuk diskusi yang pertama, sebut dan jelaskan sumber dan daftar konsep dasar yang diajukan. Kemudian yang kedua, mengapa akuntansi menggunakan asas akrual bukannya asas tunai dalam penentuan laba periodik. Kemudian yang ketiga, apakah ada perbedaan makna pokok dalam istilah harga pokok penjualan dan harga pokok mesin. Baik, itu saja yang bisa saya sampaikan untuk materi konsep dasar di bab 5 di mata kuliah teori akuntansi. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.